Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Pagi, Bu. Ibu. Selamat Kayaknya pagi, kurang Bu. semangat ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Bu Guru. Ibu. Pagi, Kayaknya Ibu ada Guru yang cantik. sarapan kalau begini. Sudah sarapan? Sudah, Bu Belum, Guru. Bu, pakai telur. Sudah, Bu, sudah. Kalau sudah Belum, Bu. sarapan, kenapa masih ada yang tidak bersemangat? Coba Ibu tanya, sudah sarapan? Belum. Belum, Bu, belum. Sudah, Bu Guru. Sarapan. Iya, nanti sebelum mulai pelajaran, sebelum berangkat ke sekolah, usahakan kalian sarapan terlebih dahulu ya. Nah, baik anak-anak, jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Nah, tujuan kita melakukan doa hari ini adalah agar kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar dan sesuai rencana. Oke, siapa yang mau bantu Ibu untuk memimpin teman-temannya berdoa? Nah, siapa yang giliran hari ini memimpin doa? Coba, siapa? Gede, Bu. Gede, Bu. Siapa? Gede Jaya? Baik, silahkan Gede Jaya. Ibu mohon bantuan untuk memimpin Ya, teman-teman Bu. berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Gede sudah bersedia membantu Ibu untuk memimpin doa untuk teman-temannya. Nah, Ibu. anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, seperti biasa, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, tujuan kita menyanyikan lagu wajib nasional adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Jadi, untuk hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Nah, mungkin anak-anak, Ibu yakin ya, anak-anak semua sudah bisa bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Ada yang tidak bisa? Ada yang belum bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu Bisa? Guru. Oke, Ya, bisa. Bu. Nah, tolong perhatikan semuanya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu bersama-sama. Sudah siap semua? Siap, Sudah, Bu Ya, Guru. Bu. Siap. Nah, silakan kalian perhatikan video yang Ibu putar. Jadi kalian bisa ikut serta menyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, aku lambungmu. Dia berkorban untukmu. Pancasila dan rakyat adil makmur ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju. Baik, terima kasih sudah menyanyikan lagu Pancasila dengan sangat semangat. Nah, anak-anak seperti biasa juga setelah menyanyikan lagu nasional, kita melakukan tepuk PPK. Nah, tentu sudah tahu kan tepuk PPK? Sudah? Sudah, Bu Guru. Baik. Sudah, Bu. Kan Gede ya bisa sekalian sudah memimpin doa, bisa dilanjutkan untuk memimpin teman-temannya melakukan tepuk PPK? Ya. Kenapa Gede kok kurang bersemangat kayaknya? Sinyalnya Aku mengantuk. hilang, masuk hilang itu, Bu.
Hilang. Oke, nanti silakan dicari posisi yang pas ya supaya jaringannya tetap stabil. Baik, Gede bisa tolong bantu Ibu untuk memimpin tepuk PPK? Iya, Bu. Oke, silakan Gede. Mari teman-teman, kita melakukan tepuk PPK bersama-sama. Mulai, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, Gotong royong, gotong royong, integritas. Integritas. Nah, baik, terima kasih semuanya. Nah, anak-anak, mungkin sebelum kita lanjut, Ibu mau tahu dulu ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, baik. Hadir. Bagus sekali. Nah, mudah-mudahan kehadiran yang seperti ini selalu terulang setiap hari ya. Jadi anak-anak bisa hadir 100%. Nah, baik anak-anak, sebelum lanjut, silakan anak-anak persiapkan dulu perlengkapan yang memang diperlukan seperti buku paket, kemudian bahan ajar, dan alat tulis lainnya. Supaya nanti dalam kegiatan pembelajaran kita bisa lancar. Oh, cuma ya, Bu. Baik, sudah siap semua perlengkapannya? Siap, Bu. Sudah, Bu Guru. Siap, Bu. Sudah. Baik, anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau tahu sesuatu. Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah bepergian ke kota? Sering, Bu. Sering, Bu Guru. oke, sering. Ibu rasa semua anak-anak pernah bepergian ke kota. Nah, siapa yang pernah ke kota dan melihat ada lampu yang berwarna-warni? Ada warna merah, kemudian pernah ada melihatnya, Bu warna Guru. kuning, dan ada warna hijau. Nah, siapa? Coba angkat tangannya, biasakan. Saya, Bu. Angkat tangannya. Oke, Didi. Pernah melihat lampu yang berwarna-warni? Lampu di stop itu, Bu, ya? Stop. Oke. Bukan di stop, Didi ya. Nah, jadi coba perhatikan anak-anak, lampu yang Ibu maksud ini, lampu yang berwarna merah, kemudian kuning dan hijau, itu biasanya berada di persimpangan jalan. Ya, nah persimpangan jalan. Nah, ada yang tahu apa nama lampu tersebut? Coba silakan angkat tangannya. Ya, Dwi, coba. Lampu lalu lintas, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi lampu tersebut bernama lampu lalu lintas ya. Nah, jadi di sana ada 3 macam warna. Ada merah. Itu tandanya apa? Berhenti, Bu Guru. Iya, berhenti. Kemudian ada lampu yang berwarna kuning, itu berarti Hati-hati. hati-hati. Dan ada yang berwarna hijau, itu berarti Jalan. oke, jalan. Langsung ngebut, Ya. Bu. Baik. Nah, lampu lalu lintas, kira-kira ada manfaatnya atau tidak berada di persimpangan jalan, atau hanya sekedar pajangan? Ada, Bu Guru, manfaatnya. Ya, tentu lampu lalu lintas ini bukan sekedar pajangan ya anak-anak, pasti ada manfaat kenapa lampu tersebut bisa berada di persimpangan jalan. Nah, ada yang tahu mungkin bisa tunjuk tangan apa manfaat atau kegunaan dari lampu lalu lintas berada di persimpangan jalan? Saya, Bu Guru. Oke, Gusti, silakan. Supaya tertib, Bu Guru, di jalan. Supaya tertib di jalan. Oke, mungkin yang lain bisa menambahkan? Saya, Bu Guru. Ada? Oke, siapa? Oke, Ketut Hartawan, silakan. Untuk menghindari kecelakaan, Bu Guru. Menghindari kecelakaan. Mungkin ada yang punya pendapat berbeda, silakan. Saya, Bu Guru. Ya, Ilo Sartini, silakan. Biar enggak ngebut, Bu Guru. Biar tidak ngebut katanya. Nah, berarti Ilo sering melihat orang yang sering kebut-kebutan di jalan gitu ya?
Sering, Bu. Sering. Nah, baik. Nah, anak-anak, jadi seperti yang Ibu katakan tadi bahwa lampu lalu lintas itu berada di persimpangan jalan tentu ada manfaatnya ya. Nah, semua jawaban teman-teman sudah sangat bagus. Jadi memang benar bahwa lampu lalu lintas itu untuk menertibkan supaya orang-orang tidak kebut-kebutan, kemudian mengatur lalu lintas seperti itu. Ya. Nah, baik. Jadi berdasarkan apa yang sudah Ibu singgung barusan, hari ini kita akan belajar tentang tokoh dan penemuan. Jadi kita akan membahas tentang penemuan beberapa benda, termasuk nanti lampu lalu lintas. Ya, di mana nanti anak-anak akan mampu dengan menyimak video, nanti anak-anak akan mampu atau dapat menggali atau mencari informasi penting dari teks eksplanasi berdasarkan video yang nanti Ibu tayangkan. Nah, selain itu juga nanti Ibu akan ajak kalian untuk berdiskusi agar kalian bisa menggali atau menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang nanti akan kalian baca atau kalian dengar. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu punya gambar. Adakah yang tahu siapa kira-kira yang ada pada gambar? Mungkin anak-anak pernah melihat di televisi misalnya, atau di surat kabar, atau di buku-buku tertentu, kalian pernah baca misalnya, ada yang tahu siapa sebenarnya orang yang ada pada gambar yang Ibu tayangkan? Ketut Hartawan tuh Bu ya? Ketut Hartawan versi apa ini? Versi muda atau versi Belum pernah tuanya? lihat. Ada yang tahu? Tahu, Bu. Nggak tahu. Baik, kalau Tidak tahu, tidak, Bu. nah Saya, Bu. siapa? Ketut Hartawan. Orang asing itu, Bu. Orang asing, Bu. Orang asing, oke, ya orang asing. Orang asing. Selain orang asing, Orang penemu, ini Bu. tepatnya apa ya? Kenapa beliau itu dikenal? Itulah istilahnya. Kenapa beliau itu dikenal? Karena menemukan sesuatu, Bu. Nah, karena menemukan sesuatu, betul sekali Pak Dwi ya. Nah, jadi beliau itu adalah John Logie Baird. John Logie Baird ini benar seperti apa yang sudah dikatakan oleh Dwi tadi ya. John Logie Baird ini adalah seorang tokoh atau seseorang yang sudah mampu menemukan sesuatu. Nah, menurut kalian, apa kira-kira yang sudah ditemukan oleh John Logie ini? Cara pembuatan tahu, Bu. Cara pembuatan tahu, oke. Berarti, siapa itu yang jawab cara pembuatan tahu? Saya, Siapa Bu. tadi? Dede Jaya, pasti senang makan tahu. Bu, makanya Pasti gembul. penggemar tahu ini kalau begini. Oke, yang lain mungkin. Kalau Bu. Dede Jaya Bu. bilang katanya, Bu, Bu. oke, Dede silakan Dede. Nah, saya tahu nih, Bu. Penemu TV ya, Bu? Oke, Didik benar sekali. Jadi John Logie Baird ini adalah seorang tokoh penemu televisi atau TV yang tadi Didik sebutkan. Nah, ini ya, Ibu punya gambar di sebelah kanan, mungkin kalian bisa perhatikan. Jadi itu bentuk TV zaman dahulu anak-anak ya. Mungkin kalau sekarang anak-anak TV-nya di rumah sudah canggih ya, ada LED, LCD dan sebagainya. Nah, ini bentuk TV zaman dulu. Ya, masih zaman dulu. Nah, jadi John Logie Baird ini adalah seorang tokoh penemu televisi pada tahun 1925. Nah, tentunya seperti pembahasan kita sebelumnya, jadi benda yang ditemukan ini atau penemuan ini tentu bermanfaat bagi
kita atau bagi masyarakat pada zaman sekarang. Nah, adakah yang tahu kira-kira apa manfaat televisi bagi masyarakat? Bagi kita, nah bagi kalian. Apa kira-kira? Coba yang tahu boleh tunjuk tangan. Untuk Bu. menonton. Saya, Bu. Biasakan tunjuk tangan jika ingin Saya, Bu. menjawab. Saya, Bu. Siapa? Oke, Made Rahayu silakan. Coba apa manfaat televisi bagi masyarakat? Nonton sinetron, Bu. Nonton sinetron. Berarti Made adalah penggemar sinetron ya. Baik, nonton sinetron katanya. Yang lain mungkin Saya Bu Guru. ada yang tahu? Nah, Gusti, silakan Gusti. Saya, Bu Guru. Mungkin terkendala jaringan. Baik, Oh, Wayan Pak Guru. Sutrisna, silakan. Mendapat berita, Bu Guru. Oke, mendapatkan berita atau informasi. Nah, selain itu, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Tidak ada? Nah, baik anak-anak. Jadi mohon diperhatikan. Secara umum, apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian sudah sangat bagus. Ya, jadi di sini secara umum manfaat dari televisi itu yang pertama adalah sebagai media hiburan. Nah, tadi siapa tuh Made Rahayu ya, tadi bilang tadi katakan untuk nonton sinetron, Bu. Nah, sinetron misalnya itu salah satu contoh bahwa televisi itu sebagai media hiburan, ya media rekreasi. Kemudian manfaat televisi yang kedua sebagai media atau sarana pendidikan. Jadi dari televisi atau acara televisi kita bisa mendapatkan pendidikan atau pengetahuan. Nah, kemudian yang ketiga sebagai sumber informasi. Nah, benar kata Wayan Sutrisna tadi. Dari televisi kita bisa mendapatkan informasi seperti berita kan seperti itu. Misalnya kita yang hidup di Indonesia misalnya begitu akan mengetahui informasi atau berita yang ada di belahan dunia yang lain misalnya seperti Amerika, Eropa dan sebagainya. Ya. Nah, baik anak-anak kita lanjut. Nah, Ibu punya tokoh yang kedua. Mungkin ada yang mengenal ini? Ada? Atau kemarin pasti belum belajar? Pasti belum belajar karena ini di buku sebenarnya ada. Ya, cuma anak-anak kadang-kadang memang suka malas membaca gitu. Ada yang tahu? Ada? Tidak? Baik. Jadi beliau itu adalah Guglielmo Marconi. Nah, beliau adalah seorang tokoh penemu suatu benda juga. Nah, kira-kira benda apa yang beliau temukan? Makaroni, Bu ya. Iya, Marconi loh. Mungkin lo Ya. tahu Benda yang ditemukan makaroni ya. makaroni. Pikirannya hanya makanan. Katanya sudah sarapan. Kenapa kok setiap ditanya kalau tidak tahu makaroni? Ya, pikirannya sudah di makanan saja. Yang lain mungkin bisa menambahkan. Jadi Guglielmo Marconi mungkin ada yang tahu seorang tokoh penemu Saya, apa? Bu. Saya, Bu. Sutrisna, silakan Sutrisna. Insinyur listrik, Bu. Insinyur listrik. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Yang lain mungkin ada yang berpendapat berbeda, silahkan. Tadi kayak Didik ingin menjawab. Silahkan Didik. Mungkin tahu? Bu, penemu radio ya, Bu? Ya, jadi benar sekali. Didik benar sekali ya. Jadi Guglielmo Marconi ini adalah seorang tokoh penemu radio ya. Nah, ini radio ini ditemukan pada tahun 1895. Nah, tidak jauh berbeda mungkin dari televisi. Jadi tentu radio ini punya manfaat bagi masyarakat di zaman sekarang ya, anak-anak, walaupun radio mungkin sudah sedikit bergeser karena sekarang sudah kemajuan teknologi kan begitu. Nah, tapi anak-anak perlu tahu. Nah, apa sih manfaat dari radio? Ada yang tahu mungkin?
Ada yang tahu? Musik, Bu. Mungkin ada yang ya mendengarkan musik katanya. Salah satunya. Mungkin ada manfaat yang lain? Silahkan. Mendengarkan berita, Saya, Bu. Bu. Biasakan, angkat tangan. Coba. Saya, angkat Bu, saya, tangan. Bu. Halo Swartini, silakan. Untuk mendengarkan berita, Bu. Mendengarkan berita. Baik, yang lain? Tidak ada? Baik. Jadi anak-anak, manfaat dari radio ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan televisi. Nah, manfaat radio yang pertama selain sebagai media hiburan, juga sebagai sumber informasi. Ya, bagi kita, pendengar radio. Mungkin bagi kalian yang senang dengar radio, nah nanti bisa mendapatkan hiburan atau informasi dari radio ini. Baik, kita lanjut. Nah, yang terakhir, Ibu punya tokoh. Nah, ini seorang mungkin bapak-bapak muda yang berkulit gelap. Nah, mungkin ada yang tahu siapakah beliau ini? Ada? Tidak ada? Baik, jadi beliau ini adalah Gerard Augustus Morgan. Nah, tadi di awal Ibu sudah menyinggung sedikit tentang penemuan beliau. Nah, kira-kira apa yang ditemukan beliau sehingga beliau disebut sebagai seorang penemu, tokoh penemu. Nah, ada yang tahu mungkin? Ada yang bisa Ya, Bu. jawab? Siapa Ya, itu? Bu. Dwi, oke, Ya, silakan Bu. Dwi. Penemu lampu lalu lintas, Bu. Iya, benar sekali, Dwi. Tadi Ibu sudah kasih clue sedikit ya, bahwa sebelumnya Ibu sudah membahas, sudah menyinggung sedikit. Nah, jadi Gerard Augustus Morgan ini adalah seorang penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923. Nah, tadi juga kita sudah menyinggung sedikit manfaat dari lampu lalu lintas. Nah, mungkin Ibu bisa perjelas sedikit. Jadi, manfaat lampu lalu lintas itu bagi masyarakat tentunya untuk mengendalikan arus lalu lintas di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki atau zebra cross, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Nah, oke, anak-anak, jadi itu beberapa tokoh penemu dan penemuannya. Mungkin sampai di sana ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu? Sudah jelas? Sudah. Sudah, Bu. Sudah jelas ya? Bu. Baik, kalau begitu Ibu akan lanjut. Jadi Ibu akan lanjut tentang akan mengajak kalian untuk mencari informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, sebelum Ibu menayangkan video, nah, oke, maaf di sini ada gangguan sedikit. Nah, jadi untuk mencari informasi penting dalam sebuah teks eksplanasi, yang pertama, anak-anak harus mencari topik permasalahannya. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa mencari deret penjelasnya. Jadi ada bagian-bagian dari paragraf tersebut sebagai kalimat penjelas. Kemudian pada paragraf yang terakhir, biasanya itu berisi kesimpulan dan berisi pendapat dari penulisnya. Nah, ternyata ini ada sedikit gangguan di tayangan Ibu, maaf. Nah, jadi tidak bisa Ibu tayangkan untuk materi yang barusan Ibu sudah sampaikan. Nah, jadi anak-anak, sekarang Ibu punya satu video yang harus kalian tonton. Sebentar, silahkan anak-anak simak dengan baik video yang Ibu tayangkan pada slide PowerPoint. Ya, nanti video ini akan kalian gunakan sebagai acuan untuk kalian bisa mengerjakan LKPD. Nah, oke, jadi sudah siap menonton video, anak-anak? Sudah siap, anak-anak? Sudah, Bu Guru. Sepertinya masih memantau nih kayaknya. Sudah siap, Bu Guru. Oke. Siap, Bu. Di
Simak baik-baik, tunggu sebentar. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Lihat lampu lalu lintas di perempatan atau penyimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Perhatikan teks eksplanasi berikut dengan teliti. Si paralel berlanjutan. Gerard Augustus Morgan adalah penemu lalu lintas pada tahun 1903 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika kulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang susun berderet, di mana masing-masing memiliki rangkaian sendiri yang berhubung kepada segi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia John Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dianggap jika ada lampu lalu lintas di jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Baca kembali teks dengan teliti. Tuliskan informasi dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Oke, anak. Nah, jadi sekali lagi ingatkan bahwa menentukan informasi penting dalam teks eksplanasi, anak-anak bisa menentukan setiap paragrafnya. Jadi misalnya paragraf pertama itu anak-anak bisa menentukan topik masalah. Kemudian paragraf kedua anak-anak bisa menentukan deret penjelasnya. Jadi ada kalimat yang bisa menegaskan atau memperjelas topik permasalahan. Kemudian paragraf akhir, nah misalnya dalam hal ini paragraf 3, itu biasanya kesimpulan dan pesan pribadi dari penulis. Nah, baik anak-anak, jadi berdasarkan video tersebut, nah mungkin nanti bisa Ibu share kembali di grup A. Jadi anak-anak akan mengerjakan LKPD berdasarkan video tersebut. Nah, sebelum itu anak-anak silahkan bentuk kelompok. Jadi masing-masing kelompok Ibu jadi masing-masing kelompok itu berjumlah 3 orang. Ya, silahkan nanti anak-anak atur sesuai dengan aksen gitu misalnya. Jadi setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, untuk LKPD-nya sebelumnya kan sudah Ibu bagikan di grup kan. Nah, terima kasih bagi orang tua yang sudah bersedia dan sudah bisa mengeprintkan LKPD untuk anak-anak. Nah, tetapi jika ada anak-anak yang misalnya orang tuanya belum sempat mengeprint LKPD-nya, tidak masalah ya, jadi bisa membaca soal atau LKPD-nya melalui handphone anak-anak. Nah, baik anak-anak, jadi untuk pengerjaan LKPD atau proyek yang akan kita kerjakan, Ibu akan beri anak-anak waktu kurang lebih 30 menit. 30 menit. Jadi nanti anak-anak silahkan mengerjakan bersama kelompoknya. Nah, nanti kalian bisa atur sendiri bagaimana sistemnya. Kalian bisa saling berhubungan atau berkontak melalui
Zoom juga dengan sesama teman kelompok, tetapi nanti untuk pengerjaan LKPD-nya dibuat secara mandiri. Tetapi tetap apa yang dikerjakan itu adalah hasil dari diskusi kelompok. Nah, jika nanti ada hal yang memang perlu kalian tanyakan, kalian bisa tanya langsung kepada Ibu, bisa melalui chat pribadi, ya silahkan nanti tanyakan apa atau ada hal yang memang perlu ditanyakan. Baik anak-anak, sementara itu dulu Ibu akan beri anak-anak waktu untuk mengerjakan LKPD. Nanti kita akan bertemu lagi 30 menit dari sekarang. Baik anak-anak, bertemu lagi. Nah, jadi kalian sudah selesai mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan? Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Nah, apakah ada permasalahan yang dihadapi? Ada kesulitan untuk mengerjakan LKPD-nya? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, baik. Jadi sekarang Ibu akan ajak anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan secara daring bersama teman-teman kelompok kalian. Nah, Ibu akan minta nanti setiap kelompok untuk bergiliran, mungkin ada salah satu teman yang mewakili untuk menyampaikan hasil atau pekerjaannya. Oke, silahkan mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, baik. Anak-anak, jadi itu tadi presentasi dari kalian. Nah, ternyata kalian memang sudah bisa mengerjakan tugas dengan sangat baik. Nah, baik, untuk memperjelas, nah jadi kita bahas tugas yang sudah kalian kerjakan. Nah, untuk tugas yang pertama, LKPD yang pertama. Jadi di sini berdasarkan teks eksplanasi di atas, nah jadi video yang sudah kalian tonton, manakah pernyataan berikut yang benar atau salah? Nah, berikan checklist pada pernyataan yang sesuai. Nah, tadi anak-anak sudah menyampaikan pekerjaannya. Nah, kita bahas dulu sekarang. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lalu lintas pada tahun 1923. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Nah, ini pernyataannya benar atau salah, anak-anak? Benar atau salah? Coba angkat tangannya. Siapa yang bisa jawab? Ya, Bu. Ayo, Dwi. Benar Ayo, atau Bu. salah? Benar, Bu. Oke, benar ya. Jadi pernyataan nomor 1 benar. Lanjut ke nomor 2. Siapa yang mau bantu Ibu untuk membaca dan memberikan jawaban langsung? Silahkan. Siapa tadi yang angkat tangan? Made Rahayu mungkin? Ya, Bu. Ya, silakan. Morgan, seorang warga Afrika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lalu lintas setelah seringnya menyaksikan terjadinya kecelakaan antara mobil dan kereta kuda. Benar, Bu Guru? Benar? Benar, Morgan adalah seorang warga Benar, Bu Afrika? Guru. Benar, Bu. Nah, tadi sudah dibahas dengan oleh temannya, mungkin Made lain-lain ya, jadi tidak mendengar. Nah, coba perhatikan. Jadi Morgan ini memang benar ada seseorang yang berkulit hitam, tetapi bukan merupakan warga Afrika, tapi beliau adalah seorang warga Amerika. Nah, jadi di sini pernyataannya salah. Baik, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Ada yang mau membantu baca, silakan.
Gede Jaya kayaknya nih tidak Iya, ada Bu. suaranya tadi. Ya, Ya, Bu. Bu. Nah, hadir Gede Jaya. Boleh Hadir. tolong bantu Ibu untuk membaca pernyataan yang nomor 3? Lampu lalu lintas, temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Benar. Benar tidak? Benar, Benar. Gede? Benar, ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh temannya dalam presentasinya. Jadi lampu lalu lintas Morgan menggunakan rangkaian paralel. Nah, itu pernyataannya benar. Baik, yang terakhir, pernyataan yang keempat. Ada yang mau bantu? Silakan. Saya Bu Guru. Siapa? Oke, Krisna, silakan. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan kurang naik, Bu Guru. Oh, kurang naik. Ya, Oh, di sini sudah kelihatan. Baik, mungkin nggak bisa naik lagi nih. Jadi Ibu bantu ya baca. Full Ya. screen. Full screen, Bu. Sudah. Sudah di sini. Oke. Sebuah Sudah, Pak. penemuan yang baik tentunya akan memberikan kerugian bagi banyak orang. Nah, kalau penemuan yang baik itu akan memberikan kerugian atau keuntungan? ya, benar. Salah. Benar atau salah? Salah, Bu Penemuan Guru. yang baik Salah. akan memberikan Salah. kerugian? Salah, Bu Salah, Guru. Bu. Salah. Ya, jadi pernyataannya salah. Salah. Ya. Nah, itu tadi sudah sebenarnya dibahas ya. Mungkin anak ada yang tidak fokus, jadi kelupaan. Nah, baik. Selanjutnya kita mengisi peta pikiran. Tadi juga sudah dibahas oleh temannya hasil diskusinya. Nah, di paragraf yang pertama, topik masalahnya. Nah, Ibu hanya memperkuat saja ya. Tadi anak-anak sudah menyampaikan jawaban dari setiap kelompok. Nah, jadi untuk paragraf pertama, topik masalahnya itu adalah Gerard Augustus Morgan adalah seorang penemu lampu lalu lintas. Nah, tadi kalian sudah menyampaikan pada presentasi. Kemudian di paragraf yang kedua, nah itu merupakan deret penjelas. Yang pertama, lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Nah, itu deret penjelasnya. Kemudian kedua, rangkaian ini disusun secara berderet, masing-masing terhubung pada sumber energi. Kemudian yang ketiga, bila ada satu atau lebih komponen rusak atau dicabut, komponen lainnya tetap berfungsi karena masing-masing lampu terhubung dengan sumber energi. Nah, yang terakhir ada paragraf 3. Di sana ada kesimpulan dan pesan pribadi penulis. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah tujuan Morgan sangat mulia karena lampu lalu lintas ciptaannya bermanfaat bagi banyak orang di jalan raya. Nah, anak-anak, jadi itu jawaban yang bisa Ibu rangkum dari apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, oke anak-anak, jadi mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sejauh ini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada anak-anak yang ingin bertanya, mungkin atau yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Nggak ada, Bu Guru. Ya, sudah Ada, pas? Bu. Ya, Bu. Pas, Bu. Nah, Pas? Pas, Bu. Baik. nah. Baik kalau sudah. Nah, anak-anak, jadi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, nah, mungkin anak-anak masih ingat apa yang sudah kita pelajari dari tadi. Dari awal, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita bahas dalam pembelajaran ini. Tentang penemuan, Bu. Ya, Penemuan lalu lintas. penemuan. Oke, tentang penemuan. Nah, selain tentang tokoh dan penemuan, nah, apa yang kita bahas lagi? Tentang Coba angkat tangannya, biasakan angkat tangannya. teksnya, Oke, Nah, ya, Bu. Adira, Ayu, silakan. Paragraf tentang teks eksklamasi, Bu. Ya, tentang informasi Bu Guru. penting, teks eksplanasi. Nah, itu anak-anak ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang tokoh dan penemuan. Selain itu kita juga sudah belajar bagaimana caranya mencari informasi penting dari sebuah teks eksplanasi yang sudah kalian dengar. Ya, atau mungkin nanti kalian baca. Nah,
Jika memang tadi tidak ada pertanyaan, nah berarti sekarang untuk mengukur kemampuan kalian, sejauh mana kalian sudah paham materi yang sudah Ibu sampaikan, silakan setelah ini anak-anak kerjakan evaluasi yang sudah Ibu post, nanti silakan kalian kerjakan melalui Google Form. Nah, Google Form ini nanti bisa kalian kerjakan maksimal sampai jam 2 siang ya. Jadi usahakan pengerjaannya selesai sebelum jam 2 siang. Nanti anak-anak yang kesulitan untuk mengakses atau mengerjakan atau membuka Google Form-nya, nanti bisa minta bantuan kepada orang tua atau mungkin kakak gitu ya. Silahkan nanti untuk memudahkan. Nah, soal evaluasi ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Nah, baik anak-anak, jadi itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan dalam pembelajaran hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang komponen-komponen listrik dan Ibu akan ajak kalian untuk melakukan suatu perjalanan menyusun rangkaian lampu lalu lintas. Nah, untuk alat dan bahan yang perlu disiapkan nanti Ibu akan sampaikan melalui. Nah, sampai di sana mungkin ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah, Bu Guru. Sudah, baik kalau sudah. Belum mengakhiri pelajaran hari ini. Nah, supaya lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu daerah. Nah, anak-anak tahu lagu Putri Cening Ayu? Tahu, Bu. Baik, silahkan didengarkan dan silahkan diikuti, kita bernyanyi bersama-sama. Baik, terima kasih anak-anak. Jadi sudah semangat ya dalam menyanyikan lagu daerah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, nah karena tadi di awal kegiatan kita sudah membuka dengan doa, jadi sebelum mengakhiri kita juga melakukan doa terlebih dahulu. Siapa yang mau bantu Ibu untuk berdoa? Ayo, yang mau pimpin temannya berdoa. Siapa? Ketut Hartawan? Tuh, ditunjuk sama temennya, karena dari tadi nggak ada suaranya. Ya, Oke, Bu, Ketut ngantuk, Hartawan, Bu. boleh tolong bantu Ibu untuk memimpin doa teman-temannya? Iya, Bu. Oke, silakan. Mari Ketut. teman-teman, sebelum kita pulang, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak. Jadi pelajaran hari ini kita cukupkan, kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Nah, selamat siang. Selamat siang, Bu Guru. Siang, Bu Guru. Siang. Siang, Ibu Guru cantik. Oke, selamat siang. Ya, terima kasih Bu Mira. Oke, terima kasih. Akhirnya selesai juga. Akhirnya selesai juga. Dan groginya pun hilang. Oke, Bapak Ibu. Ya,
dari Bu Mira itu persepsinya terlalu lama ya Bu ya. Jadi tadi itu persepsi itu 17 menit. Nah, sehingga mungkin Bu Mira bisa nanti kalau ini hanya menayangkan satu tokoh saja mungkin bisa. Biar tidak terlalu lama. Langsung dihubungkan dengan materi. Lalu berikutnya, kenapa Bu Mira? Maaf Bu, saya menyela. Sebenarnya dari mulai saya menampilkan gambar tokoh itu sudah masuk inti Bu. Jadi bukan persepsi. Gitu. Persepsinya Ya, itu sebelum sampai kegiatan yang saya hanya menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi setelah itu saya menayangkan gambar itu sudah mulai ke inti Bu. Karena di ini di RPP-nya itu inti ya. Tokohnya itu ya. Namun demikian tetap ini aja Bu ya. Mungkin bisa satu saja, jadi biar tidak terlalu lama. Lalu berikutnya, untuk teks bacaan itu, selain dia juga ditayangkan pada video, mungkin saat siswa mengerjakannya dalam LKPD, itu Bu Mira bisa menayangkannya di PowerPoint. Jadi, kan ada siswa yang memang ingat ya ketika menonton video, tetapi ada juga yang dia ingat materi karena membaca. Nah, jadi bisa diinikan. Mohon maaf Bu, menyela lagi. Jadi tadi kalau saya tidak salah ya, seingat saya sudah memang saya tidak menayangkan di video karena kan ini ceritanya daring. Jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa saya akan mengirim lagi di grup gitu, di grup WA gitu. Ya, Nika kan daring ini pembelajarannya. Jadi pada saat siswa mengerjakan itu Ibu bisa menayangkannya di dalam PowerPoint. Tetap ditayangkan dia selain di video. Gitu. Baik. Nika, lalu berikutnya teks bacaan. Itu saja. Nah, hanya saja Bapak Ibu nanti mungkin besok akan hari Minggu itu baru ada penyamaan persepsinya. Kita tidak tahu untuk mungkinnya itu apakah isi masukan dari dosen pembimbing, dari dosen penguji atau tidak. Nah, jadi Bapak Ibu tolong waktu di HP itu diaktifkan ya waktunya, stopwatch-nya, sehingga tidak lebih kalau misalnya tidak ada masukan dari dosen penguji, berarti Bapak Ibu memiliki waktu mengajar 50 menit. Tapi kalau misalnya ada masukan dari dosen penguji, berarti Bapak Ibu mengajarnya 30 menit. Nah, jadi itu tolong, karena waktunya di UKIN itu hanya 5 menit ya, pergantian dari satu peserta ke peserta yang lain. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau misalnya lewat pasti dipotong langsung. Jadi tidak biar tidak terlewatkan penutupnya mungkin, biar tidak terlewatkan saat Bapak Ibu melakukan evaluasi mungkin dan sebagainya. Sebelum ke sana mungkin Bu Eka ada yang disampaikan, silakan Bu, masukannya Bu. Terima kasih Ibu waktunya. Selamat sore Bu Mira. Selamat sore Bu Eka. Sudah bagus yang lihat ini penampilannya Bu Mira. Tepuk tangan dulu untuk Bu Mira. Tiang. Jadi mungkin karena ini adalah yang diajak teman-teman, Ibu tadi hampir bilang teman-teman juga nih, bukan anak. Tidak apa, karena yang diajak teman-teman. Nah, kemudian untuk pembagian kelompok mungkin bisa langsung aja dibagi oleh gurunya, Bu. Karena nanti untuk menghindari anak yang tidak mendapatkan kelompok, jadi gitu. Itu kemudian sama untuk tayangan LKPD-nya tadi. Kemudian saat presentasi itu anak-anak jika memungkinkan bisa langsung ditanggapi oleh kelompok lain atau dan mendapatkan penguatan dari guru, mungkin bisa langsung di sana.
Kemudian untuk yang LKPD itu yang di checklist itu ya Bu, bukan? LKPD-nya yang checklist sama gini Bu, apa namanya peta pikiran. Oh ya, ya berarti itu dah nanti langsung saat presentasi itu langsung aja ditanggapi di sana ya. Oke. Ya tadi kan karena Mendapatkan terkendala tidak secara langsung Bu presentasi anak-anaknya, iya. jadi saya nggih. Nggih. Menguatkan. Kemudian iya itu aja untuk menyimpulkannya nanti bisa bersama-sama dengan siswa nggih untuk menyimpulkan. Nah itu saja karena evaluasinya sudah tadi disampaikan melalui link ya. Ya, nggih. Oke, itu aja dari Tiang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Made, terima kasih Bu Eka. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menggunakan Google Form dan sebagainya untuk evaluasi, itu mohon dicantumkan linknya ya pada PowerPoint nanti, sehingga memang memang benar Bapak Ibu menggunakan Google Form untuk evaluasi tersebut. Gitu, ya. Itu lalu berikutnya ya, karena sekali lagi karena ini adalah kegiatan yang sudah sering Bapak Ibu lakukan, jadi sudah biasa Bapak Ibu melakukannya, hanya saja perlu diperhalus lagi sedikit saja karena Bapak Ibu dalam UKIN itu yang memang harus sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu buatkan begitu, ya. Baik, sebelum di